Di video ini kita akan review singkat salah satu circular saw yang beredar di pasaran. Yap, ini adalah circular saw merek DCA, tipenya AMY185. Tertulis di situ Electric Circular Saw dan beberapa nama dalam bahasa berbeda termasuk bahasa Indonesia. Kemudian di bagian bawah box ada keterangan menggunakan blade pisau diameter 185 mili, kecepatan putaran 4900 rpm, daya 1100 watt, dan gambar orang membaca. Circular saw ini bukan barang baru ya, sudah rilis beberapa tahun lalu. Harganya nggak nyampe sejuta ya, sekitaran 800-900 ribuan lah. Itulah kenapa CS ini bisa dipertimbangkan untuk kalian yang sedang mencari circular saw untuk dijadikan table saw dengan membuat sendiri mejanya. Terutama buat kalian yang masih nabung dan punya alasan klasik seperti saya, belum mampu beli table saw. Lalu sesuai judul video, apakah circular saw ini adalah yang terbaik untuk dijadikan table saw? Mari kita cari tahu. Langsung kita unboxing dulu. Di dalam boxnya ada kotak biru nih, sepertinya isinya adalah mata gergaji. Kemudian di sini ada beberapa item dalam plastik. Kita keluarin aja dulu. Cukup berat ya. Kalau kata di speknya sih beratnya 5 kg. Oke. Tampilannya seperti ini. Gabungan antara warna hitam terus ada yang abu-abu. Kemudian ini bodinya warna hijau ya, hijau Buddha khas DCA. Di sini ada gagang, handle utama dengan triggernya. Dan ada trigger lock untuk mengunci untuk penggunaan yang lama. Lalu untuk membuka penguncian cukup dengan menekan kembali triggernya. Kemudian di depan ini ada gagang satu lagi untuk tangan yang satu lagi sebagai support biar dipegangnya lebih mantap gitu. Mengurangi goncangan waktu dioperasikan ya. Lalu di sini ada kunci L untuk membuka dan mengencangkan baut, nantinya akan kita pakai untuk masang mata gergaji atau blade-nya ya. Kemudian yang warna abu-abu ini adalah blade guard atau pelindung mata gergaji untuk safety. Blade guard bawah ini memakai sistem per sehingga dia bisa menutup pada saat kita selesai memotong. Yang di depannya ini ada roda kecil dan di atas ini adalah blade guard untuk melindungi dari serpihan kayu ya dan lain-lain. Bahannya cukup kokoh dan tebal. Lalu di bawah yang warna hitam ini adalah base plate-nya, cukup tebal. Bahannya besi finishing cat. Ada dua pengunci di depan dan di belakang, bisa disetting untuk pemotongan miring sampai 45 derajat. Oke, di bagian belakang di sebelah dalam blade guard ada tuas yang bisa diangkat dan dikencangkan. Ini untuk ngatur tinggi rendahnya mata gergajinya nanti ya, sesuai dengan ketebalan media yang akan dipotong. Jadi tinggal diangkat, sesuaikan tinggi mata gergajinya, sesuaikan dengan kedalaman pemotongan. Lalu ditekan kembali ke bawah untuk mengencangkan. Di depan bodi ada spindle lock, ditekan waktu kita mau membuka atau masang kembali baut pengencang mata gergajinya. Seperti ini. Oh iya,
Ini kabelnya kita buka dulu ya. Cukup besar sih, 2 kali 1 mm. Kadang-kadang ada yang cuma pakai 0,75, kurang bagus buat power tools ya yang butuh listrik stabil. Saya ngukur panjangnya gini aja, pakai meteran body. Ya, 2 meter lebih, nggak nyampe 3 meter. Ya kita anggap 2,5 meter lah. Karena kalian juga pasti nggak butuh ukuran panjang pastinya kan, jadi cukup estimasi aja. Kalau ada yang melihat meteran nganggur, anggap aja saya lupa, belum ngopi, atau meterannya lagi malas gerak. Sekarang kita pasang mata pisau atau mata gergajinya. Nah, di sini kita pasti butuh sesuatu tuh yang ada dalam plastik tadi. Kalau gitu kita buka aja deh. Dan lihat dulu apa aja yang ada di dalamnya. Di sini ada kertas, petunjuk manual. Kemudian satu lagi ada kertas lagi, petunjuk manual juga. Entah kenapa. Mungkin itulah pesan yang mau disampaikan di gambar boxnya tadi ya. Rajinlah membaca. Nah, ini nih yang kita butuhin nih. Ada ring untuk mengepaskan ukuran atau diameter arbornya. Lalu dalam plastik ini juga ada guide, pemandu untuk potongan lurus, ngikutin pinggiran kayu atau untuk pemotongan berulang ya, supaya ukurannya tetap sama. Terus ada karbon brush cadangan untuk gantiin yang terpasang kalau udah aus nantinya. Dan ini dia riving knife, aksesoris yang jarang kita dapati di circular saw lainnya. Setahu saya yang beredar di Indonesia mungkin sisa tipe CS inilah ya, satu-satunya yang punya fitur ini. Ya kalau kalian tahu merek atau tipe lain yang juga ada riving knife ini, kasih tahu di kolom komentar ya. Lalu ini mata pisau atau mata gergaji bawaannya. Di sini ada keterangannya 7 kali 60 T. Terus di bawah ada keterangan 7 kali 60 T 7 inch. Kemudian 60 T itu adalah jumlah gigi geriginya ya. Oh, mungkin ada yang nanya, riving knife tadi buat apaan sih? Untuk mencegah kickback. Kalau diartiin secara kasar, nendang balik. Jadi ketika kita memotong, terkadang posisi kita kurang bagus, penempatan atau topangan kayu yang salah, sampai kita arah potongannya agak melenceng, kurang lurus. Nah, riving knife ini membantu kita tetap di jalan yang benar. Lurus. Sekaligus mencegah mesin menggila ya. Tentu saja bisa mencelakai kita, menggila. Atau ketika udah dijadiin table saw, mencegah kayu atau papan yang kita belah nyangkut di mata gergaji dan bisa terlempar ke arah kita. Berbahaya. Jadi tetap selalu hati-hati dan utamakan safety. Oh ya, pastikan ketika kalian memasang blade-nya, arah jarum panah yang ada di mata gergaji ini searah dengan arah petunjuk yang ada di blade guard. Nah, ini longgar. Makanya kita butuh ring ini. Paskan. Sip. Lalu kita kencangkan. Oke. Ngencangin bautnya nggak perlu sekuat tenaga ya brothers. Yang penting udah nyangkut secukupnya, nggak bakal lepas karena putaran mesin udah disetting. Kalau dia berputar itu semakin mengencangkan blade-nya. Sekarang ke aksesoris lain, kita coba pasang guide-nya. Saya nggak tahu ya kalau di Indonesia kan apa nih, pemandu potongan atau apalah. Di kampung saya sih nyebutnya rib fence. Alah,
Di bagian samping ada lubang, tinggal dimasukin aja. Ini bisa dipasang di kiri atau sebelah kanan, tergantung kebutuhan kita nantinya. Kalau karbon brush cadangan tadi posisinya di sini ya, di bagian bodi yang bulat ini. Satu di depan, satunya lagi di belakang. Terus kita pasang riving knife-nya. Posisinya di sini. Ada baut juga, pakai kunci L. Sebelumnya kita buka dulu plastik lapisan pelindung mata gergajinya. Dan kita atur jarak riving knife dengan mata gergajinya. Jangan sampai nyangkut blade guardnya. Setelah pas, kita kencangkan. Jarak antara riving knife dengan mata gergajinya maksimal 5 mili. Jangan terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Kalau saya pribadi sih di angka 3 sampai 5 mili aja. Oh, hampir lupa. Di bagian blade guard atas ada lubang untuk keluarnya serpihan atau ampas kayu. Bisa langsung disambungkan dengan selang vakum atau dust collector. Oke, segitu aja review singkat tentang Circular Saw DCA AMY185 ini. Inilah spesifikasi ala gue. Lumayan berat, butuh tenaga lebih, tapi ini nggak jadi kekurangan kalau mau dijadiin table saw. Ada fitur riving knife, bisa di daya listrik rumahan yang 1.300, harganya nggak nyampe 1 juta, nggak mahal, bukan juga yang paling murah. Kualitas bahan cukup bagus, rata-rata tebal dan kokoh. Melihat dari fiturnya, sangat cocok untuk dibuat table saw. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.